Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya di Acil Channel. Gimana kabarnya teman-temanku? Semoga kita semua selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah. Amin. Gimana puasanya teman-temanku? Semoga puasa kita dari hari pertama sampai hari terakhir selalu lancar ya, amin. Nah, oke, pada konten saya kali ini saya itu mau membahas dan mau membedah dan membedah helm koleksi saya dari helm pertama saya beli gitu sampai helm yang sekarang saya pakai. Sekalian saya itu mau membersihkan, soalnya udah lama ada di lemari, nggak pernah dikeluarin. Udah kayaknya sih udah berdebu nih. Nah, sekalian dielap lah biar nggak berdebu. Nah, gitu. Oke, sekarang saya bahas dari helm yang pertama saya beli, yaitu helm JPX. Helmnya sangat kotor sekali, sangat kotor, berdebu, terus ya karena udah lama nggak kepake, kita bersihkan dulu. Kita bersihin dulu teman-teman. Sangat berdebu sekali, banyak sarang laba-labanya bahkan ya. Tuh, kotor banget. Nah, ini udah agak mendingan lah teman-teman ya. Nah, ini adalah helm JPX nih. Helm yang pertama saya beli dan apa ya? Ya pertama saya punya motor dan pertama saya beli helm itu ya ini helm JPX. Kenapa dulu saya memilih helm JPX? Yang pasti karena budgetnya waktu itu sangat minim, dan karena masih belum ngerti gitu pengetahuan tentang helm mana yang bagus, jadi asal beli helm aja. Dan kenapa memilihnya JPX? Karena JPX ini dulu waktu masih di tokonya itu, karena yang pasti kan warnanya putih nih, bening, jernih. Nah, terus modelnya itu tadinya bagus ya, ada spoilernya juga di sini. Nah, gitu. Terus yang diarah dan diincar oleh saya itu yang pasti double visor. Ada double visornya. Nah, ini double visornya. Saya waktu pas beli helm ini itu dengan harga 250.000. Waktu pas tahun 2015 saya itu punya motor pertama 2015. Nah, inilah 2015 itu helm JPX saya beli dengan harga 250.000. Udah hancur nih, spoilernya juga udah hancur karena jatuh. Kenapa sih helm udah jelek gini, ibaratnya udah hancur juga, kenapa nggak dibuang aja atau misalkan ya digimanain gitulah.
dikasihin atau gimana. Kalau misalkan ada yang mau ya nggak apa-apa, kalau misalkan, tapi ya mana mungkin ada yang mau helm kayak gini ya. Kenapa saya sampai sekarang disimpan helm kayak gini? Helm ini atau helm yang pertama saya beli ini karena banyak kenangan juga, banyak kenangan dan banyak momen-momen sama helm ini, yaitu yang pasti motor-motoran. Pertama ya pakai helm ini. Saya beli itu helm ini di Bandung ya, waktu kerjanya masih di Bandung. Nah terus kenapa helm ini nggak dibuang aja, bahkan helm udah jelek ini kan, nah, sampai disimpan terus, nggak dibuang-buang, karena kenangannya itu ya ikut-ikutan klub motor ya pakai helm ini pertama nih, terus touring juga pakai helm ini, dan bahkan ada kejadian yang sampai sekarang saya ingat, yaitu saya itu kecelakaan habis touring di Jogja. Nah, sama klub saya habis touring di Jogja, dan itu touring pertama saya, touring jauh gitu. Nah, sebelumnya saya itu nggak pernah jauh, paling ya di daerah-daerah Jawa Barat aja, nggak pernah ke Jawa Tengah. Nah, pas touring ke Jogja, pulangnya itu kecelakaan dan kepala bentur aspal. Terus alhamdulillah ada helm ini, dan ini kan tuh udah pecah. Nah, kepala bentur aspal dan di depan itu ada mobil, hampir saja, alhamdulillahnya nggak sampai menabrak saya. Itu tuh karena saya itu jatuh itu karena lubang itu. Nah, nggak sampai tertabrak, alhamdulillah ya, nggak sampai tertabrak mobil bis bahkan. Nah, inilah kenapa saya nggak buang helm ini, karena ada momennya ini teman-teman ya. Terus helm yang kedua saya beli yaitu helm MDS Supermoto. Berdebu sekali teman-teman, tuh nggak pernah dipakai. Kita lap dulu, kita bersihin dulu. Sambil dibersihin sekalian kita review juga. Ini helm yang kedua saya beli. Kenapa saya itu beli MDS Supermoto? Karena dulu itu booming ataupun viral, yaitu MDS Supermoto. Nah, saya itu tertariknya karena ya modelnya sangat cakep. Nah, sangat cakep dan banyak yang make. Kelihatannya, wih keren nih MDS Supermoto. Nah, akhirnya saya beli. Saya beli MDS Supermoto ini, saya itu belinya nggak langsung ke tokonya. Saya itu beli ke teman. Kalau nggak salah harganya itu 600 kurang lah. Helm ini dipakai cuma satu kali pemakaian, yaitu waktu pas saya touring ke Pekalongan menghadiri sebuah acara. Nah, ini dipakai cuma satu kali waktu touring ke Pekalongan doang. Hari pertama beli saya pakai dan sekarang nggak kepake lagi. Kenapa nggak dipakai? Nah, ternyata pakai helm ini, saya itu orangnya kan kecil nih teman-teman. Saya itu tinggi badan cuma 157. Nah, tinggi badan 157 tapi pakai helm MDS Supermoto
terus apa ya, gede kan, orang yang kecil pakai Honda Supermoto jadi kelihatannya gede kepalanya aja. Nah terus apa ya, berat yang pasti. Kelihatannya emang bagus nih teman-teman ya, modelnya sangat bagus, benar-benar bagus, dan dipakai pun nyaman di pipinya. Pipinya pas pisan. Nah, mungkin kalau misalkan dipakai sama orang yang tinggi badannya itu 170 lebih lah, 160 ke atas gitu. Nah apalagi yang jangkung yang doblong ibarat yang tinggi, pasti kalau pakai helm ini tuh sangat cocok. Dan ini juga saya tuh emang helmnya nyaman, tapi dipakai saya itu tidak pantas karena tinggi badan kecil pakai helm ini, jadi kelihatan kepalanya gede. Nah, terus berat juga, berat ke depan. Jadi saya itu kalau misalnya pakai helm ini tuh pundaknya itu pegel. Dari Pekalongan dari Purwakarta ke Pekalongan balik lagi perasaan wah sampai sakit leher pakai helm ini. Ya tergantung orangnya juga ya, mungkin barangkali sayanya kurang apa ya, kurang terbiasa pakai helm ini gitu. Jadi ya pada sakit, pada pegel gitu. Itu. Jadi pas pertama beli sampai sekarang helm ini itu dipakai cuma 1 kali pemakaian. Nah, langsung masuk ke lemari. Nah, ini helm yang pertama, yang kedua saya beli. Nah, ini enggak terlalu kotor ini mah ya teman-teman ya, tuh. Cuma debu doang. Enggak ada sarang laba-laba juga. Aduh, ini. Terus helm yang ketiga saya beli yaitu helm TDR. Ini sedikit kotor karena helm ini tuh pemakaian saya tiap touring ataupun mudik selalu saya bawa, selalu saya pakai helm ini. Ini helm TDR. Saya beli helm ini itu bukan dari baru, tapi saya beli bekas sama teman saya. Kalau nggak salah dengan harga 300.000 apa ya, udah lama lah ini tuh saya beli, kalau nggak salah tuh 2018 sampai sekarang, dan awet helmnya. Tuh. Saya pakai terus sampai sekarang teman-teman, dan buat ngevlog saya pakai helm ini. Kenapa saya bisa beli helm ini padahal bekas? Saya suka dengan bentuknya. Saya suka dengan bentuknya, bagus. Nah, tuh, bentuknya bagus ya. Terus nyaman dipakainya. Nah, nyaman dipakai, enteng, nggak pegel. Kalau pegel sih ya perjalanan jauh wajar, tapi nggak terlalu pegel pisan. Nah, ini saya beli helm ini tuh helm yang ketiga ya. Nah, kenapa beli helm ini? Karena ada sebuah kenangan, sebuah tragedi juga. Nah, saya itu paling seneng kalau misalkan mengoleksi sebuah benda atau misalkan sebuah sesuatu lah yang menurut saya itu sebagai kenang-kenangan, mengingatkan momen-momen saya dulu. Kenapa saya beli helm ini?
sama teman saya, dan sebenarnya teman saya itu nggak mau melepaskan helm ini, menjual ke saya itu nggak mau. Tapi saya paksa karena saya rayu juga gitu, karena ada momen tersendiri sama helm ini tuh, yaitu pernah ada kejadian ribut di jalan. Bukan sih saya membangga-banggakan untuk ribut, bukan, tapi saya itu mengenang kejadiannya. Bagi saya itu sangat-sangat kejadian yang tidak wajar gitu. Karena kita lagi mau menghadiri acara ke Bekasi waktu itu, pas di Karawang di Jalan Baru kita dipepet. Saya itu pergi berdua sama teman saya. Saya di belakang, teman saya di depan. Tiba-tiba teman saya itu dipepet dan motornya ditendang dengan alasan yang tidak jelas, katanya karena nyalip. Ya mungkin kan gitu. Dengan alasan kayak gitu tiba-tiba nendang motor terus sampai berantem. Nah, akhirnya sampai berantem lah. Teman saya ditonjokin dan saya bantuin. Helm ini sampai lepas nih. Sampai hancur. Ini nih. Kelihatan gak nih? Nah, ini sampai hancur. Baret lah. Ininya juga lepas, kacanya pada lepas semua. Tapi untungnya nggak pecah. Dan masih bisa dipakai sampai sekarang nih. Itu kejadiannya, kejadian tidak mengenakan tapi berkesan buat saya, menjadikan pelajaran buat saya. Itu. Jangan sampai kita ada kejadian yang kayak gitu lagi, karena kita hati-hati belum tentu orang juga hati-hati. Nah, kita waspada belum tentu juga orang waspada. Orang waspada belum tentu juga kita yang kurang waspada. Jadi gitu. Ini sebagai pengingat saja supaya kalau mau menyalip juga, itu menyalip orang harus lihat-lihat, harus lihat kondisi juga. Dan itu juga barangkali dianya katanya lagi capek, pas dirembukin sama warga, alasannya dianya lagi capek karena disalip jadi panas. Nah, itu sangat-sangat tidak masuk akal dan tidak masuk logika. Nah, itu kalau nggak salah touring saya kedua menghadiri sebuah acara. Jadi saya beli, padahal teman saya juga nggak mau lepas. Bukan nggak mau sih, agak berat lah untuk melepasnya karena mungkin helmnya juga nyaman. Nah, kacanya juga bening. Kalau dipakai malam itu sangat jelas nih kacanya, teman-teman. Oke. Cukup sekian video dari saya. Nah, kita lanjut ntar part 2-nya nih, teman-teman nih. Kita sampai sini dulu karena videonya terlalu panjang ceritanya. Dan nanti kita bikin video lagi, kita lanjut lagi di helm saya yang selanjutnya. Nah, helm apa aja yang saya punya nih, teman-teman, dan apa aja kah, mungkin ada suatu kenangan atau momen lagi yang kayak gini. Tapi yang pastinya ada lagi nih ceritanya, teman-teman. Dari suatu helm banyak kejadian juga. Banyak kenangan. Nah, ini helm TDR. Untuk helm-helm yang selanjutnya kita lanjut part 2. Sekian video dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.